Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya sedang ada di lahan Pak Kades Didik, Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur. Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Alhamdulillah ini luar biasa perubahan tanamannya Pak Didik. Yang kemarin kita sempat rembukan, yang lahan baru sempat macet sedikit, sekarang sudah kembali hijau. Alhamdulillah kita sosro, habis itu kita masukkan asam amino, dan hari ini akan kita pupuk. Yang sebelahnya kita pupuk menggunakan grower Mutiara NPK Berimbang, dan kita pakai MGSO4. Tujuan pakai MGSO4 untuk mempercepat tunas itu kembali hijau, karena pada dasarnya pupuk itu tidak hanya butuh makro tapi butuh mikro juga, supaya tanaman itu bisa makan dengan lahap. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosan tumindak becik. Saat ini saya sedang ditemani Pak Ndut yang setiap hari bagian nyiram, Pak Ndut ya? Ya. Nanti Pak Ndut kita tanya komentarnya tentang tanaman ini seperti apa. Pak Ndut ini sudah sangat bahagia melihat tanamannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan nanti bahwasanya yang ini nanti akan kita pupuk menggunakan Fertila yang tinggi kaliumnya dan tidak kita campur NPK 1616. Jadi dua kotak ini ada lahan yang lama dan ada lahan yang baru. Cara pemupukannya beda. Karena apa Mas Gusman? Karena kita itu harus mengikuti keinginan tanaman, bukan tanaman yang harus mengikuti keinginan kita. Seperti itu guys. Dan nanti saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan supaya tanaman ini bisa menjadi superdor. Tapi sebelum saya bertanya, biarkan Pak Ndut ini memperkenalkan diri dulu, dan nanti akan sedikit kita tanya ke Pak Ndut. Dipegang Pak Ndut. Memperkenalkan diri Pak Ndut. Ya, saya sebagai nama saya Pak Sugiono, kelompok tani, ketua kelompok tani. Ini saya perwakilan, saya diajak sama Pak Gusman. Terus lanjut. Untuk tanaman yang ini menurut jenengan, penilaian jenengan terus pundi tanaman Pak Kades ini? Nah, niki tanaman niki ketika niki pun sae banget, kula pun remen sangat. Pun sumnggih sae banget nggih. Niki. Untuk di desa ini pernah ndak ada tanaman seperti ini? Belum ada, Pak. Baru-baru ini, Pak. Sampai saat ini baru kali ini. Baru kali ini ya. Mungkin ini karena kerjasama tim yang bagus, Pak Dut ya? Ya. Dari ketua kelompok tani, dari Pak RW yang kemarin kita ya, Pak Rais. Dari perangkat-perangkat desa yang sering datang ke sini menyambut Gusman Bojonegoro, dan dari kebijakan Pak Kades Didik sendiri yang luar biasa banget. Beliau benar-benar bisa dijadikan panutan, public figure yang luar biasa, merakyat tanpa membedakan satu sama lainnya. Oh iya Pak. Senang bercanda sama pekerjanya juga. Ya. Jadi Pak Ndut ini salah satu ketua kelompok tani yang ada di Desa Tuyuan. Iya. Sudah seneng banget melihat tanaman. Wah, remen banget niki. Pan nggih, remen lebih niki, Pak. Nyiram nganggo sprinkler kok gak wis-wis. Mboten. Langsung kan lanjut awan. Untuk penilaiannya Pak, tanaman ini sudah luar biasa. Nggih. Sae banget Pak niki, Pak. Jempol, diatur jempol kali, Pak. Jempol kali ngeten. Nggih, mboten setunggal kali. Jempol kali. Nggih. Semoga tanaman ini benar-benar sesuai apa yang kita harapkan Pak Ndut ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Ndut. Oke, Pak Ndut ini namanya Pak Sugiono. Nggih, Pak Sugiono. Pak Sugiono, ketua kelompok tani di Desa Tuyuan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Oke, kita masuk ke pembelajaran bahwasanya
ini akan kita setting menjadi super door. Tanaman ini sudah bukan subur guys, tapi tanaman ini sehat, tidak terlalu subur. Ini sengaja kita setting karena kita tidak mau tanaman ini terlalu subur, nanti ujung-ujungnya umbinya mecah. Tapi untuk pemupukan akan kita genjot, tujuannya memang untuk pengumbian. Ini kita menggunakan Vertila yang tinggi kaliumnya. Dan untuk nanti mensupport supaya umbi benar-benar bisa padat, nanti setelah pemupukan kita lihat di umur 36 HST. Saat ini 30 HST, berarti kita lihat seminggu lagi kalau popor kurang besar nanti akan kita masukkan fosfat yang tinggi juga, tapi akan lewat kocor kita mix dengan kalium. Tapi kalau popornya sudah besar, maka nanti untuk 36-37 akan kita lakukan pupuk pengocoran murni pakai kalium untuk yang lewat akar. Untuk yang lewat daun nanti akan kita support menggunakan MKP atau kita nanti akan menggunakan KCL wet. Jadi kita tidak butuh CPT, kita tidak akan menggunakan paklu untuk kali ini. Jadi saya yakin dengan settingan pupuk yang saya lakukan dengan Mas Prin dan Pak Kades, dengan kebijakan Pak Kades tentunya, karena tanpa kebijakan beliau kita tidak akan bisa ngasih kebijakan dan keputusan, karena keputusan itu ada di tangan beliau. Kita hanya ngasih masukan dan benar-benar kita rembukan. Kurang dan lebihnya kita bicarakan dengan santai, dengan senyum-senyum, Pak Dit ya. Jadi bekerjanya juga santai dan enak. Ini yang saya harapkan, karena pada dasarnya yang rawat tanaman itu harus bisa menyatu dengan tanamannya. Ini ilmu memang tidak sebegitu penting, tapi sangat ngefek besar ke tanaman. Setiap 1 minggu sekali saya sudah janji akan selalu ke sini dan kita lihat perubahan tanamannya sudah luar biasa banget, tanpa ada satupun ulat yang menyerang sampai saat ini. Tadi Mas Yusuf Wijayanto itu muter guys, sampai turun dia. Saya lupa tidak saya shoot tadi, sampai turun dia nyari telur ulat atau nyari ulatnya. Tidak ada satupun yang ditemukan oleh Mas Yusuf Wijayanto. Yang jelas ini nanti bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan tak lupa, ini saat ini sudah dipasang sprinkle guys. Ini hasil karya dari Mas Prin dan teman-teman, Pak Dit ya. Ini Mas Prin yang dampingi pemasangan sprinkle. Sprinklenya tidak menggunakan baut tapi menggunakan lem kupu-kupu. Jadi menggunakan kupu-kupu. Sangat luar biasa. Bener-bener tanamannya Pak Kades saya acungi jempol. Tapi menurut saya tanaman ini tetap masih standar, walaupun saya yang mendampingi guys. Ini bisa dibilang benar-benar luar biasa nanti kalau sudah panen. Dan insya Allah di panennya nanti, kalau sudah pasca panen, langsung narasumbernya di konten ini Pak Kades Didik langsung akan menjadi narasumbernya. Jadi Pak Kades Didik akan menjelaskan proses olah lahan sampai pasca panen dan gimana kita rembukan. Benar-benar ada satu keputusan yang harus kita lakukan dan di situ harus tepat, cepat dan efektif. Jadi tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis. Tidak boleh dosisnya berlebihan, tidak boleh tidak tepat waktu, dan tidak boleh tidak tepat sasaran. Karena kita meyakini kalau perut yang sakit jangan sampai diminumi bodrek, itu tidak ngefek. Makanya saya sering bilang orang yang nyepre, manggul spray itu sebagian banyak hanya buat gaya-gayaan karena tidak tahu manfaat dan gunanya. Seperti itu Pak Dit ya. Jadi betul. Saat ini kita sedang melakukan pencampuran pupuk untuk yang sebelah, dan untuk yang sebelah nanti kita kontennya pindah ke sana Mas Yusuf ya. Untuk minggu depan yang di konten yang di sana alhamdulillah sudah sangat ada perubahan, dan ini saya datang ke sini langsung saya perintahkan untuk mupuk dan Pak Kades menyetujuinya, karena jika kita telat nanti maka tanaman itu benar-benar akan ceper, tidak bisa tinggi. Makanya saat ini langsung dilakukan pemupukan, dan kita memupuknya itu untuk 20 kilo NPK
kita tambahi MgSO4-nya 1 kilo. Tujuannya karena tanaman tidak hanya butuh makro tapi juga butuh mikro. Sering saya jelaskan, mikro itu ibarat sambal dan tempe saat kita sarapan. Tanaman akan tetap tumbuh kalau cuman dikasih NPK, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita campur dengan mikro juga, tidak hanya makro. Seperti itu, makro primer, makro sekunder. Jadi kalsium ini juga masuk. Kalsium itu makro sekunder, jadi untuk menopang pertumbuhan tanaman. Dan tanaman ini tidak kita setting untuk memperbanyak anakan lagi. Sebenarnya awalnya akan kita setting memperbanyak anakan. Kalau memperbanyak anakan itu menggunakan nitrat dan kalium. Itu ada di kandungannya ada di KNO3 putih. Untuk KNO3 putih ada dua macam, ada yang kristal, ada yang pril. Untuk yang pril bisa dibuat kocor atau bisa disebarkan, dan untuk kristal itu memang spesialis untuk spray. Tapi kita tidak memakai itu karena anakannya sudah lumayan banyak dan kita akan fokus ke umbi, permintaan Pak Kades supaya umbinya nanti bisa dor. Kalau kita fokus memperbanyak anakan, takutnya nanti tidak bisa super dor, itu intinya. Ngoten nggih, Pak Dut nggih. Yang jelas semoga bisa menjadi inspirasi masyarakat sekitar. Amin. Pak Dut benar-benar harus serius tapi santai. Serius, senang deh, senang melakukan pekerjaan itu harus dengan senang. Setiap saya datang ke sini kita ngumpul pasti kita itu ngakak-ngakak, ngobrol, sembari sharing, tapi kita tetap santai. Pandit ya, saya deket semua dengan pekerjanya, bahkan dengan Mas Prin dan Pak Kadesnya berikut perangkatnya. Yang jelas saya salut dengan perangkat desa sini, kompak guys, sangat kompak. Setiap saya datang ke lahan, perangkatnya itu nyusul ke lahan, kita ngobrol-ngobrol santai, dan itu yang selalu saya harapkan. Karena tanam bawang merah itu tidak melulu kepintaran kita untuk merawat bawang, enggak, tapi kerukunan kita itu. Jadi kita tidak boleh gontok-gontokan antara pekerja, tidak ada yang merasa harus ada yang merasa lebih pintar atau ada yang goblok, enggak. Semuanya sama, rata, rembukan, yang penting seneng. Sing sae ngoten Pak Dut nggih. Niki arahan sange Pak Dut, jadi enggak ada perbedaan. Cuman Pak Dut senengane ngekakno sprinkle, guys. Oke guys, nanti akan kita bahas di season berikutnya. Akan benar-benar saya jelaskan dan akan kita buktikan bahwa tanamannya Pak Kades ini nanti bisa menjadi superdor, insya Allah. Amin. Bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Amin. Ya. Dan sesuai apa yang kita harapkan. Ya. Bisa menjadi inspirasi desa-desa yang lainnya. Iya, buat contoh desa-desa lainnya, Pak. Oh, buat contoh di desa-desa lainnya. Pak Dut ini orangnya seneng terus, guys. Nyawang tandurannya seneng. Melihat tanamannya sudah suka. Dalu kula mriki terus, Pak. Ningali terus mboten kerasan teng griya. Malam-malam datang ke sini, udah ndak kerasan di rumah katanya. Jadi sangat kompak antara kelompok tani, RW, terus perangkat desa dan Pak Kepala Desanya. Yang jelas saya sangat salut untuk Kepala Desa Pak Kades Didik. Semoga bisa menjadi contoh untuk kepala desa yang lainnya. Selalu berpikir positif dan selalu melihat orang itu selalu dari sisi baiknya. Karena pada dasarnya orang baik akan dipertemukan dengan yang baik pula. Ngoten Pak Dut nggih. Nah, niate apik insyaallah akan menjadi baik di ujungnya. Ada yang mau ditambahi Pak Dut? Enggak, sudah selesai. Sudah, nggih. Itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kita akan datang lagi di minggu depan. Tadi Gusman Bojonegoro habis nganter benih ke mana Jub? Pati, Kabupaten Pati, terus sidak lahan ke sini karena setiap minggu kita wajib melihat tanaman, perubahan tanaman. Dan semoga benar-benar apa yang kita harapkan itu benar-benar terwujud. Saya pribadi Gusman Bojonegoro dan Pak Sugiono, kalau saya manggilnya Pak Dut, mboten napa-napa nggih? Nggih, mboten napa-napa. Panggilannya Pak Dut nek teng mriki. Dan tetap sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto, apabila ada kata-kata yang berkurang, yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, atau ada yang mau ngasih masukan atau ngasih bulian, ngasih cemoohan, los
bebas, langsung tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.